Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya kira aku di Masjid 6 Syuhada itu. Di Masjid 6 Syuhada, alamatin Masjid 6 Syuhada itu di Kampung Tajur, RT-nya RT 6 RW 4. Ya. Terus desanya Pamekarsari. Parung, ya kan? Bogor, West Java. Ini kita bahas Anies ya. Gimana sih kok Anies terus kok jadi nggak dapat tiket jadi gubernur DKI itu piye loh? Benar-benar dikepung ya sama musuh-musuh politik Anies Baswedan dengan cara yang canggih ya. Tapi kan sebenarnya Allah tuh sudah ngasih jalan baru tuh lewat keputusan Mahkamah Konstitusi hari Selasa kemarin itu, sehingga untuk jadi daftar ke KPU syaratnya cukup diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang ambang batasnya nggak jadi 25% tapi cukup 7,5% ya. Tapi tetap nggak bisa ya, karena PDIP yang tadinya peraturan lama itu juga nggak bisa nyalonkan calonnya, karena dari 22 kursi PDIP cuman dapat berapa kemarin tuh 15 kursi ya, kurang 8 ya, kurang 7 ya. Tapi dengan dan 15 kursinya PDIP di DPR DKI itu sebenarnya 14%-an ya kan, kurang jauh, kurang 11%. Kalau 25% kan suara atau 20% kursi di DPRD ya 22 apa kalau nggak salah. Tapi gara-gara Mahkamah Konstitusi itu nurunkan ambang batas untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 7,5%, PDIP bisa nyalonkan. Dan sebenarnya terbuka peluang itu kalau PDIP itu sebenarnya diharapkan ngangkat atau ngusung Anies ya nggak punya partai. Tapi tahu-tahu dia nggak ngumumkan Anies, justru ngumumkan Anum Pramono yang nggak diduga-duga, karena juga nggak dikenal di survei ya. Rano Karno juga nggak dikenal di survei. Dan itu kalau begitu caranya itu kan PDIP itu sengaja ngalah ya. Karena calon gubernur dan wakil gubernurnya Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul anak sekolah itu gampang dikalahkan kalau gitu kan oleh Ridwan Kamil Suswono ya kan. Jadi nggak mungkin dia sengaja ngalah, cuman gengsi aja sama Anies ya. Apa masalahnya dengan Anies? Nggak usah ungkit-ungkit 2017 gara-gara soal isu keagamaan untuk sehingga mengalahkan Ahok ya nggak usah baperan gitu loh. Dulu Megawati itu gampang baperan, dulu baperan sama SBY itu anak buahnya yang katanya waktu di rapat kabinet itu SBY nggak akan nyalon jadi presiden, ternyata nyalon dengan partai baru yang baru dibikin Demokrat, sehingga akhirnya Megawati waktu itu jadi presiden jadi mutung ya kan, gantikan Gus Dur kan. Mutung marah sama SBY. Dan waktu pemilihan presiden langsung zamannya Megawati itu masyarakat juga nggak milih Megawati kan, milih SBY. Ya bukannya salah Megawati kan, masyarakat kan nggak mau milih itu, maksud harus milih Megawati yang waktu itu nyalonkan diri ya kan. Orang lebih suka SBY waktu, malah kepilih 2 periode ya. Terus Megawati mutung, marah, istilahnya sakit hati gitu loh, sampai bertahun-tahun dari 2002 sampai 2024, hampir seperempat abad itu nggak bisa move on itu Megawati itu gimana. Terus yang kedua dia apalagi sekarang dia ditinggalkan sama Jokowi, pasti dia marah sama Jokowi itu. Nggak tahu berapa tahun lagi nanti dia nggak bisa move on sama Jokowi ya. Jadi udah 2 laki-laki yang meninggalkan, yang menyakiti dalam tanda petik ya secara politik Megawati, 1 SBY, 2
ini sama namanya Jokowi, dan yang laki-laki yang ketiga yang menyakiti Jokowi itu adalah Anies Baswedan ya 2017. Rupanya belum bisa move on tuh Megawati karena jagoannya kalah. Ahok itu loh kalah sama Anies Baswedan tahun 2017. Itu berapa tahun yang lalu itu? 17 saiki 7 tahun yang lalu kan. Nah, tampaknya ini persoalan Anies nggak dapat tiket ini karena persoalan Megawati sebenarnya yang memang mungkin watak perempuan ya, dia nggak bisa move on ke SBY, nggak bisa move on nanti ke Jokowi, dan sekarang dia membawa semacam dendam secara politik ya, dendam pribadi ke siapa namanya, ke Anies Baswedan ya, Anies Baswedan, sehingga dia nggak mau dukung Anies. Padahal kalau Anies didukung terus digabung sama Rano Karno itu bisa menggulung ya, Ridwan Kamil sebenarnya. Kalau Pramono Anung lawan Ridwan kalah karena nomor 2 survei yang paling tinggi itu Ridwan Kamil, itu Anies terus Ahok, Ridwan Kamil. Kenapa Megawati nggak nyalonkan Ahok gitu ya kan, sama wakilnya Rano Karno gitu? Oh, nggak akan dipilih Jakarta. Orang Jakarta trauma dengan penistaan agama yang dulu pernah dilakukan Ahok. Surat Al-Maidah nomor berapa itu, ayat 51, yang mengundang 7 juta orang berkumpul memprotes Ahok di mana itu di KI dengan gerakan 212, yaitu tanggal 2 Desember 2016 ya kan. Hari Jumat saya nggak jualan bubur tuh, Jumat pagi itu saya sengaja ke Monas ya, untuk menghadiri 212, dan kita sholat Jumat itu dalam curahan hujan yang deras ya. Terus khotib Jumatnya Habib Rizik Syihab itu hari Jumat 2 Desember 2016. Waktu itu saya jualan bubur ayam juga ya. Sekarang masih jualan bubur ayam. Nasib saya berapa tahun saya jualan bubur ayam, dari 2016 terus jualan macam-macam, kembali ke bubur ayam 2024 ya. 8 tahun saya jualan bubur ayam, melewati presiden berapa tahun? Iya 8 tahun, 2016. Iya, zamannya Jokowi nasib saya nggak berubah, ya kan? 2 periode Jokowi saya tetap jadi tukang bubur ayam ya. Ya sudahlah, kita ngomongin Anies dulu ya, bukan ngomongin soal bubur ayam. Masih ada nggak sih peluang Anies itu? Ada kalau PKB itu kemudian dia keluar dari game ya, Koalisi Indonesia Maju, dan melakukan manuver baru dan mendukung Anies dengan memasangkan Anies sebagai bakal calon gubernur, terus wakilnya itu dari PKB. Ya tentu Anies sama PKB, si Caimin itu bisa milih Jawa Fuad, siapa itu yang wakil ketua umum PKB itu loh, Jazuli Fawaidul Jazuli, siapa itu atau Ida Farida ya, yang Menteri Tenaga Kerja itu. Wah, kalau itu diusung masih ada harapan ya, kalau Allah balikkan hati dari Caimin, who knows, siapa tahu ya kan, langsung itu membuat peta persaingan atau landscape pertarungan di Gubernur DKI bisa berubah total, dan pasti Anies PKB itu bisa menggulung Ridwan Kamil dengan gampang itu. Nah, itu hanya detik-detik keajaiban itu yang kita tunggu ya dari Allah. Allah suka ini kan, suka menentukan takdirnya kan tanpa kita rencanakan ya. Takdir Allah berlaku, kita manusia hanya bisa menerima ya. Kita harapkan ya, masih ada waktu sampai besok tanggal 29 Agustus itu, kalau nggak salah penutupannya jam berapa ya,
jam 00 tengah malam mungkin. Segala hal dalam politik last minute dan dalam injury time semuanya bisa berubah, bisa terjadi. Dan jangan-jangan PKB itu menyempal ya, dan dia mungkin melakukan semacam exception, pengecualian dari koalisi GIM itu. Dia mungkin akan ulun-ulun dulu ke Prabowo, barangkali akan dukung, tapi khusus DKI dia akan dukung Anies Baswedan gitu. Mungkin. Siapa tahu, mana tahu ya kan. Iya, ini sorry suara saya serak ya, dan saya sengaja nggak jualan bakso ikan, karena kalau pagi saya jualan bubur ayam, sore bakso ikan ya, dalam warung kecil yang namanya Bakso Mekah ya. Nah itu kamar yayasan ruang untuk yayasan pesantren Jolali itu sedang dibikin dibikin keramik ya, di lantai 2 di kamar kecil. Nanti kalau itu udah jadi, saya ngantor di sini dan buka Eko Pesantren Entrepreneur 6 Syuhada yang pertama dan gratis di Bogor. Saya Ibu Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.